Sekarang gue lagi ada di dealernya Suzuki buat ngebahas mobil komersil sekarang. Jadi mobil niaga yang bakal gue bahas karena kadang-kadang suka bosen kalau ngebahas mobil mewah lagi, mobil penumpang lagi gitu. Kadang-kadang gue pengen mobil pick up gitu kan. Dan kebetulan di sini dia lagi ada Suzuki Carry. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold. Sebenarnya nggak bisa kalau misalkan kita compare dengan Hilux Rangga yang kemarin gue pakai, sebenarnya nggak bisa di compare ya, karena mesinnya juga memang berbeda. Meskipun memang Rangga itu punya varian bensin, tapi bensinnya Rangga itu di 2000 cc. Itu 2000 cc, sedangkan mobil ini hanya 1500 cc. Jadi bisa dibilang mungkin ini di bawahnya Rangga. Dan harganya pun ya jelas lah, pasti lebih murah daripada Rangga. Ini harganya mulai dari 170-an juta saja sampai 180-an juta. Itu pun variannya banyak. Ada yang menggunakan AC dan power steering, ada yang tidak. Jadi macam-macam ternyata mobil ini ya variannya. Dan itu balik lagi ke kebutuhan konsumennya seperti apa maunya. Mau yang pakai AC ada, mau yang nggak pakai AC misalkan tinggalnya di daerah dingin, nggak usah deh pakai AC, bisa ya. Itu balik lagi ke teman-teman semua. Dan gue di sini akan bahas dari desainnya dulu. Desain dari mobil ini, lihat. Ya udah, memang kalau Carry itu dari zaman gue kecil, jangankan yang mobil niaga seperti ini, jadi mobil yang untuk penumpangnya pun ya lurus. Jadi memang mesin Carry itu terkenalnya bukan di depan tapi di bawah mobilnya, di bawah jok situ, di tengah. Itu memang dari zaman gue dulu pakai Carry, emang seperti itu terkenalnya, beda sama Rangga. Kok gue nyambungnya ke situ lagi ya. Di sini desainnya seperti ini. Sini hitam doff dan di sini dia ada logo Suzuki. Nah, untuk perlampuan di sini dia menggunakan halogen ya, jadi belum menggunakan LED. Dan di bawah sini dia bempernya menggunakan hitam doff juga ya. Memang lebih oke pakai hitam doff ya, karena kalau pakai yang glossy begini sayang. Kalau misalkan kita bawa ke area perkebunan gitu kan pasti suka baret-baret tuh, mending pakai yang gini. Ini paling bener. Wipernya ada 2, nggak usah khawatir, dan ada semprotannya juga. Nah, untuk dimensi kalau misalkan kita lihat dari samping seperti ini memang panjang ya, sudah pasti panjang mobil niaga kayak gini. Dan ini cocok banget buat teman-teman yang bekerja di bidang perkebunan atau pertanian, bisa bawa barang banyak. Dan memang di sini ada 2 varian untuk baknya ya. Jadi ada yang bisa dibuka dari tiga pintunya bisa dibuka. Jadi belakang, samping itu bisa dibuka. Dan ada yang seperti ini. Kalau yang ini, tipe yang ini tuh dia hanya bisa dibuka bagian belakangnya saja. Dan ukurannya pun agak sedikit berbeda. Ya, kalau yang wide deck yang bisa dibuka kanan kirinya, dia itu panjangnya sekitar 1,7 meter. Dan kalau yang ini dia sekitar 1,6 meter. Jadi berbeda. Kita lihat bagian samping sini, velgnya jelas dia menggunakan velg kaleng seperti ini karena lebih berguna kalau yang begini ketimbang alloy. Untuk sayang sih kalau pakai alloy ya, dipakai di perkebunan sebenarnya. Sini dia ringnya 13 inci dengan profil ban 165/80, dan remnya dia sudah menggunakan disc brake juga. Dan bagusnya biasanya mobil-mobil niaga seperti ini menggunakan per daun, jarang yang pakai coil spring itu, jarang ya, karena di sini diperuntukannya untuk mengangkat beban berat. Berapa beban yang bisa ditampung oleh mobil ini? Nah, beban yang bisa ditampung oleh mobil ini tuh sampai 1 ton. 1 ton tuh kalau kita bawa jagung banyak ya. Banyak loh kalau kita bawa jagung tuh 1 ton banyak. Ya memang lebih sedikit ketimbang Toyota Hilux Rangga. Hilux Rangga tuh bisa sampai 1,2 ton. Tapi kan tenaganya juga dia lebih besar. Ini kan hanya 1500 cc. Harus disesuaikan. Kalau ini mengangkat lebih dari 1 ton, ya kalau bisa sih tidak rekomendasi ya. Karena nanti kasihan juga mobilnya kalau mengangkat barang terlalu berat. Bagian belakangnya pun ya mobil-mobil niaga selalu sederhana ya. Dan ini kalau misalkan kita buka, nah ya udah, tinggal masukin barang aja, lu mau bawa apa gitu. Tapi kadang-kadang mobil gini tuh kalau lagi lebaran ya, gue suka lihat
dipakai buat piknik loh, dikasih tenda kayak gitu, bener gak sih? Ada tuh kalau lagi lebaran suka ngeliat gue kayak gitu. Meskipun memang itu agak bahaya sih, karena kan kalau pakai tenda gitu bukan masalah tendanya, jadi kan safety-nya kurang. Jadi mobil ini memang diperuntukannya untuk barang ya, bukan untuk manusia. Manusianya ya harus diam di depan. Sini juga perlampuan sini lengkap, ada lampu rem, lampu sein, dan lampu mundur juga. Ban serepnya di kolong ya, ban serepnya ada di kolong. Sebelum gua masuk ke bagian interior, gua bakal kasih tahu dulu buat teman-teman semua untuk mesin dari mobil ini. Yang tadi gue bilang mesinnya 1500 cc, 4 silinder dan bisa menghasilkan tenaga sampai 97 PS dan torsinya di angka 135 Nm. Itu sudah lebih dari cukup untuk mobil sebesar ini dan mengangkut barang sampai 1 ton. Sekarang kita lihat bagian interiornya. Ada yang ketinggalan guys. Jadi kalau lu beli mobil ini, pick up ini yang carry, jadi di sini ada promo gratis 2 ban. Jadi kita dapat 2 lagi ban. Jadi kita punya ban tuh punya 7 berarti ya. Jadi yang nempel di sini dia ada 4, serepnya 1, tambah 2. Jadi kita kalau misalkan beli mobil carry di Suzuki NJS, mungkin di semua dealer NJS, kita dapat 2 ban lagi. Lumayan loh buat ngehemat loh. Jadi kalau misalkan bannya botak, bisa langsung kita ganti karena kita punya spare lagi 2. Keren. Oke, wah gila. Gue berasa nostalgia sih kalau bawa mobil kayak gini. Jadi ini tuh benar-benar manusia langsung ke mesin gitu berhubungannya. Ini tuh romantisme, asik romantismenya itu. Jadi manusia langsung dengan mesin. Jadi tidak ada fitur-fitur elektronik yang terlalu canggih kayak zaman-zaman sekarang. Jadi nggak ada di mobil ini, dan itu benar-benar romantisme manusia dengan mesin mobilnya, dengan mobilnya. Oke. Kalau di sini desain dashboard ya standar aja, nggak terlalu yang rumit atau gimana ya, karena ini juga namanya juga mobil pick up. Di sini semuanya dia menggunakan hard plastik dan penyimpanan di sini cukup banyak loh. Ruang penyimpanan cukup banyak. Satu di bawah head unit, ya head unitnya standar aja, bukan yang monitor. Terus di sini ada lagi penyimpanan, di sini ada lagi penyimpanan, dan ini dalam bisa masuk air mineral sebesar ini. Mungkin bisa 5 kali ya. Sepertinya 5 masuk sini. Ada bisa 1 lagi. Jadi 5 botol minum air mineral yang ukurannya segede gini, ini bisa masuk sini. Memanjakan sekali. Jadi kalau aus kan tinggal stok aja di situ. Dan masih ada 1 lagi di sini. Masih dikasih 1 di sini dan ukurannya sama. Tapi nggak ada mereknya ya. Belum masuk lagian mereknya. Oke, di sini kita lanjut lagi, setirnya polosan aja. Coba kita lihat dia ada pengaturan setirnya nggak? Sepertinya tidak ada, jadi fix. Setirnya dia 2 palang. Terus di sini dia pakai karet ya, nggak pakai kulit. Kuncinya masih kunci colok. Di sini untuk speedometer dia menggunakan analog dengan semua indikator kayak lampu sein, check engine gitu ada semua, sampai ABS juga sepertinya dia ada ABS-nya juga karena ada indikatornya. Terus di sini dia transmisinya 5 speed. Ya, 5 speed manual ya, bukan automatic. Rem tangannya di sini, seat belt-nya. Oh, di sini tuh bisa 3 orang loh. Di sini bisa 3 orang. Jadi di tengah dia dikasih seat belt. Meskipun memang hanya 2 titik, tapi it's okay. Kalau yang pinggir-pinggir sini dia pakai 3 titik ya. Tidak usah khawatir, mobil ini sudah punya AC. Yap, ada AC-nya, jadi nggak usah khawatir yang teman-teman tinggal di daerah yang cukup panas, di Jakarta dan sekitarnya, nggak usah khawatir. Ada AC-nya, sini ada pengaturan suhu dan ada untuk blowernya sampai 4 percepatannya. Tapi sebenarnya mobil ini ada varian yang non AC juga ada ya. Dan mobil ini sudah punya power steering. Jadi nggak terlalu berat. Kalau misalkan kita belok tuh masih ramah lah untuk kita para pengendaranya. Di sini ada sun visor polosan, yang penting ada. Di sebelah sana dia nggak ada. Spion tengahnya standar. Sini ada lampu. Ada lampunya lampu ini lagi digeser kayak gini. Bener. Kayak zaman dulu. Sini ada hand gripnya juga. Sini nggak ada tombol-tombol apapun, kosong aja. Bagian jendelanya tuh dengkol guys.
jendelanya diengkol. Udah lama banget gue nggak pernah ngengkol jendela mobil. Karena sekarang kan mobil-mobil yang banyak gue review kan mobil-mobil ya mobil masa kini ya, mobil-mobil modern gitu. Tapi ini pas gue ngeliat ini keren. Nah, jadi gimana menurut teman-teman semua tentang mobil ini? Harganya murah loh. Maksudnya bukan 1,7, bukan 1,7 juta ya. Jadi harganya 170 sampai 180-an juta kita bisa dapat mobil yang sangat-sangat bersahabat sekali untuk para pengusaha, misalkan ada yang di bidang pertanian atau perkebunan, bahkan mungkin yang punya grosir-grosir cocok juga pakai mobil ini. Kayaknya bisa bawa barang banyak juga, jadi worth it lah harga segitu. Dan fiturnya juga menurut gua oke. Dia punya power steering, dia punya AC jadi nggak kepanasan, mesinnya juga oke 1500. Dan mesin dari Suzuki itu bandel coy. Dia dari zaman dulu gua kenal sama Suzuki sampai sekarang, bahkan om gua itu masih punya yang namanya mobil X-Over SX4 itu masih ada. Itu dia mobilnya tahun 2011 jadi masih ada mobilnya dan mesinnya masih sehat dan dia masih sering pakai kemana-mana. Makanya Suzuki itu terkenal dengan kebandelan mesinnya. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu review gue kali ini tentang mobil ini. Semoga videonya bermanfaat, dan yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gue. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye bye.